Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat malam buat Sobat Cici Cuit Channel dimanapun Anda berada. Pada malam kali ini saya akan mencoba menjelaskan kembali apa itu salaf atau salafi. Nama salafi itu diambil dari kata salaf. Sedangkan salaf itu sendiri merupakan kepanjangan dari salafus soleh. Siapa salafus soleh itu? Yang dimaksud dengan salafus soleh itu adalah para sahabat Nabi, atau para ulama sering mengatakan dengan istilah para pendahulu Islam. Nah, sedangkan apa arti dari manhaj salaf itu? Nah, manhaj salaf itu adalah pemahaman yang dimiliki oleh para sahabat Nabi yang kemudian diambil hujah dan pemahaman pemikirannya oleh para salafi. Nah, jadi salafi ini adalah nisbat bagi para pengguna atau pengikut dari pemahaman para salafus soleh atau salaf itu sendiri. Jadi salaf, nama pemahamannya, salafi adalah orang-orang pengikutnya gitu. Ya, seperti di zaman ini sekarang. Bagaimana kedudukan salafi ini? Apakah dia berupa mazhab, apa berupa torekot, apa berupa aliran? Nah, sebenarnya salafi ini bukan torekot, bukan aliran, bukan mazhab, tetapi pemahaman tunggal. Ibarat air, dia itu hulunya gitu. Dari hulunya. Sedangkan ibarat kata sumber mata air pegunungan, nah gunungnya itu adalah Rasulullah, nah mata airnya itu para sahabat. Sedangkan hilirnya itu ya para salafi itu. Ada salafi Indonesia, salafi Malaysia, ada salafi Asia Tenggara, ada salafi Arab Saudi, ada salafi Eropa, Amerika, Australia, semua orang, semua muslim maksudnya yang pemahaman agamanya menyandarkan kepada aliran tunggal, pemahaman tunggal dari Islam, yaitu para sahabat Nabi, maka dia disebut sebagai salafi. Gitu. Jadi salafi ini bukan firqah, bukan organisasi Islam, karena salafi ini tidak memiliki struktur organisasi, tidak memiliki lambang, tidak memiliki zona wilayah, tidak memiliki imam. Karena dalam manhaj salaf itu patokannya ya para sahabat itu sendiri, para sahabat itu yang kata Nabi itu, terutama para muhajirin dan ansor. Jadi seperti itu. Jadi kalau dikatakan apakah salafi ini wahabi, ya otomatis bukan, jauh sekali dengan istilah salafi wahabi. Dari mana wahabinya, dari mana salafinya coba? Wahabi itu adalah yang dipopulerkan oleh musuh-musuh Islam ketika mereka kesulitan untuk menaklukkan negeri-negeri muslim, terutama di Indonesia. Begitu. Makanya mereka, karena kan orang-orang Eropa, orang-orang barat terutama para negara-negara kolonialis itu, ketika Utsmaniyah runtuh di Turki itu, mereka itu kan memperebutkan wilayah-wilayah yang tadinya dikuasai oleh kekhilafan Utsmaniyah di seluruh dunia, bukan cuma di Indonesia doang. Otomatis kan mereka ingin menerapkan standar gitu. Gimana caranya untuk menaklukkan negeri-negeri muslim yang bekas wilayah Utsmaniyah itu, termasuk di Asia Tenggara. Jadi gitu. Makanya mereka menggunakan istilah-istilah seperti itu. Ada istilah radikalis, teroris, wahabi gitu. Sedangkan makna wahabi itu sendiri adalah maknanya dahulu itu ada sejarahnya. Wahabi memang dahulu itu memang kelompok radikalis yang pernah membantai di zaman kerajaan namanya lupa, zaman dinasti lupa dulu itu. Dulu itu memang ada. Cuma kalau yang sekarang istilah Wahabi itu dinisbatkannya itu kepada Muhammad Abdul Wahab. Yang dimana Muhammad Abdul Wahab itu adalah pahlawannya negeri Arab Saudi sekarang. Gitu. Jadi ada istilahnya, ada perbedaan masa. Gitu. Nah, kenapa sekarang istilahnya ada pemikiran seperti ini? Wah, kenapa sekarang tidak mau disebut Wahabi? Padahal dulu disebut Wahabi bangga. Karena dulu dan sekarang beda konsepnya, konteksnya beda. Kalau zaman dulu memang iya ada pemahaman seperti itu. Cuma kan kalau yang sekarang orang nggak tahu apa-apa disebut Wahabi coba. Ya kan kayak gitu. Jadi di sini ada kesalahan persepsi. Ada kesalahan persepsi tentang arti dan makna Wahabi itu sendiri. Contoh di Indonesia sekarang. Orang yang mengaji sunnah pasti disebut Wahabi. Alasannya kenapa katanya? Alasannya katanya para dai-nya sekolah di Arab Saudi katanya. Sedangkan di Arab Saudi itu katanya ada Muhammad Abdul Wahab. Nah, otomatis katanya pasti pemahamannya itu katanya pemahaman dari Abdul Wahab, maka sah disebut Wahabi katanya. Karena memang di situ ada Muhammad Abdul Wahab. Kan pemikiran seperti ini sangat-sangat konyol, sangat dangkal. Apakah semua orang yang datang ke Arab Saudi, belajar di Arab Saudi, apa dia menjadi otomatis pengikut Muhammad Abdul Wahab gitu?
Kan kuda lumping itu namanya. Orang kemana dia dia belajarnya tentang apa gitu, terus disebut Wahabi aja semuanya kan. Kan konyol ini namanya. Contoh di Ummul Qura yang paling populer itu kan Ummul Qura ya di Arab Saudi. Orang belajar di sana apa cuma satu mata pelajaran doang gitu tentang pemahaman Muhammad Abdul Wahab gitu. Apa di sana tidak diajarkan tentang kitab Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Hanafi, Maliki, mazhab-mazhab yang lain? Coba pikir. Kan nggak mungkin Universitas Ummul Qura yang sebesar itu cuma ngajarin tentang pemahaman Muhammad Abdul Wahab doang. Kan konyol itu namanya. Meskipun saya belum pernah ke Ummul Qura, tapi saya yakin yang namanya universitas, yang namanya lembaga pendidikan, otomatis pasti di sana itu diajarkan semua hal. Pasti diajarkan semua hal, bukan cuma pemahaman tentang Muhammad Abdul Wahab doang. Sama seperti di Indonesia. Apa cuma satu ponpes itu tidak diajarkan tentang pemahaman yang lain gitu, tentang kitab-kitab yang lain? Kan mustahil. Masa satu universitas pelajarannya cuma kitab Muhammad Abdul Wahab doang? Kan nggak mungkin. Nah, begitu juga orang-orang salaf di Indonesia. Aneh makanya. Semua orang yang ngomongnya tentang anti tahlilan, anti yasinan, anti maulidan, semuanya pasti disebutnya pengikut Wahabi, pengikut Muhammad Abdul Wahab. Kan konyol gini. Apa dasarnya coba? Orang nggak tahu apa-apa, belajar agama ke seorang kiai, diajarkan tentang ilmu tauhid, tentang bahaya syirik, tentang bahaya bid'ah. Tahu-tahu malah disebut pengikut Wahabi. Coba pikir. Kan ini benar-benar konyol ini. Sedangkan dalam ilmu tauhid itu bukan cuma Muhammad Abdul Wahab doang yang memberikan fatwanya, yang memberikan pemahaman. Banyak ulama-ulama yang lain dan banyak kitab-kitab yang lain. Dan kitab tauhid kitab tentang tauhid itu bukan cuma satu, banyak. Contoh, dalam kitab Imam Syafi'i diajarkan tentang ilmu tauhid. Dalam kitab Bulughul Maram diajarkan ilmu tauhid. Dalam kitab Fathul Bari Al-Arba'in An-Nawawiyah juga diajarkan tentang tauhid di dalam kitab Sahih Bukhari juga diajarkan tentang tauhid. Dalam Sahih Muslim diajarkan dengan ilmu tauhid. Bahkan dalam kitab Ibnu Katsir nih, contoh Ibnu Katsir nih. Ini tentang kitab Ibnu Katsir tentang huru-hara hari kiamat sini. Di sini juga diajarkan tentang ilmu tauhid. Apa semua kitab-kitab itu disebut kitab Wahabi gitu? Memangnya Ibnu Katsir sama Muhammad Abdul Wahab itu lahirnya duluan siapa coba? Dengan Sahih Sahih Muslim atau dengan Sahih Bukhari? Siapa yang duluan lahir? Muhammad Abdul Wahab kan kemarin-kemarin itu lahirnya. Masa semua kitab tauhid dari para imam-imam terdahulu disebut semuanya kitab Wahabi? Kan kuda lumping gitu namanya. Dari mana dasarnya? Dari mana pemahamannya? Kan konyol. Oleh karena itu, saya himbau untuk para kiai yang masih anti terhadap dakwah tauhid, berhentilah mencaci maki orang-orang yang lagi menuntut ilmu, khususnya ilmu tauhid. Hentikanlah memberikan nisbat sebagai Wahabi. Antum itu telah berbuat fitnah itu, tetap dosa besar itu Anda itu, memfitnah orang dengan menyebutkan hal-hal yang buruk segala macam. Saya tahu banyak video-video yang beredar di YouTube itu banyak video-video yang bernarasi negatif, tuduhan-tuduhan yang negatif. Saya paham. Sebenarnya mereka tidak tidak cuma untuk menghina Muhammad Abdul Wahab doang sebenarnya. Banyak di YouTube juga. Ada yang fitnahnya itu ada yang dituduhkan kepada Syekh Utsaimin, Ibnu Taimiyah, Syekh Al-Albani. Semua mereka fitnah itu. Itu tuduhan benar-benar keji itu. Orang tidak tahu apa-apa malah dibawa-bawa. Padahal urusannya ini cuma ada di Indonesia doang yang kayak gini ini. Tapi orang-orang yang tidak bersalah, para ulama terdahulu, mereka malah difitnah. Tanpa ada pembelaan, coba bayangkan. Itu hukumnya gimana itu nanti di akhirat. Jadi saya harapkan berhentilah mulai sekarang. Stop gitu, hentikan. Anda itu sudah berbuat dosa itu. Sudah menghasut para jamaahnya sendiri, menebarkan fitnah, mengadu domba umat Islam, memecah belah dengan tuduhan palsu. Saya paham kenapa Anda melakukan seperti itu. Karena Anda merasa terserang, merasa tersisih, merasa tertuduh karena para dai salaf itu selalu mengatakan hal-hal yang membuat Anda tersinggung. Padahal ketersinggungan Anda itu sebenarnya itu merupakan koreksi harusnya terhadap diri Anda semuanya itu. Contoh kecilnya. Orang mendengar
bahwa ziarah kubur itu sekarang menjadi pembahasan di berbagai channel di YouTube. Kenapa orang mengkritisi tentang ziarah kubur? Mereka bukan benci terhadap organisasinya, bukan. Mereka itu sedang mempertanyakan kenapa organisasi Islam itu tidak peduli terhadap penyimpangan yang dilakukan oleh para jamaahnya. Itu sebenarnya permasalahannya. Makanya mereka sering mengkritisi dengan bukti-bukti video, narasi, segala macam. Mereka kumpulkan lewat channelnya mereka, kemudian dibahas. Apakah ini tuduhan fitnah terhadap golongan mereka? Tentu tidak, karena faktanya banyak. Ada yang ziarah kubur sambil sholat di dalamnya, ada yang ziarah kubur sambil meminta-minta. Banyak itu video-videonya, itu beredar di YouTube itu. Jadi tidak bisa dikatakan fitnah kalau ada hal yang seperti itu. Memang faktanya seperti itu. Banyak orang yang datang ke makam keramat itu melakukan hal-hal yang melanggar syariat. Begitu. Kaum salaf tidak pernah melarang ziarah kubur, tidak pernah melarang ziarah kubur. Bahkan ziarah kubur merupakan syariat Islam, sunnah Rasul. Maka dari itu dikeluarkanlah tata caranya ziarah kubur itu. Ada hadis-hadisnya juga. Kita tinggal membaca dan mengikuti. Kan seperti itu. Cuma masalahnya ada orang yang tidak mau diatur oleh syariat. Kemudian melakukan pembelaan membabi buta. Yang melarang hal-hal yang negatif tentang ziarah kubur itu bukan orang-orang yang suka bicara. Itu atas arahan dari Rasul melalui hadis yang disampaikan oleh para imam mazhab, para ulama, disampaikan lagi oleh para dai. Sampailah ke Indonesia. Ada yang dai salaf, ada yang dai dari Muhammadiyah, ada yang dai dari Al-Irsyad, dan macam-macam. Begitu. Jadi kesimpulannya apa itu salaf? Salaf itu para sahabat Nabi. Cara beragama mereka dijadikan pemahaman oleh generasi berikutnya. Dan pengikutnya itu disebut dengan salafi. Kalau orang Sunda nggak bisa nyebut F, P, jadi salafi. Wajar, lidahnya beda. Kalau orang Sunda itu beda. Antara P, F, sama V sama disebutnya P. Gitu. Jadi kesimpulannya, apakah salafi itu bisa disebut dengan Wahabi? Jawabannya adalah tidak bisa. Karena salaf dan Wahabi itu apakah salafi bisa disebut dengan Wahabi? Jawabannya tidak bisa, karena salafi dan Wahabi itu berbeda zaman. Kalau salafi itu pengikutnya dari pemahaman salaf, kalau Wahabi itu istilah baru. Dan salaf itu bukan firqah, bukan aliran mazhab. Salaf itu tunggal. Begitu, tunggal pemahamannya. Jadi mulai sekarang berhentilah menyebut kaum salaf itu sebagai Wahabi. Salah fatal. Karena dalam kaum salaf itu bukan pemahaman dari Muhammad Abdul Wahab doang yang diambil fatwanya. Ada dari fatwa Imam Syafi'i, Imam Hambal, Imam Hanafi, Maliki, bahkan jumhur ulama. Ada yang dari Ibnu Katsir juga, Sahih Muslim. Bagaimana mungkin semua para imam itu disebut dengan Wahabi? Coba bayangkan. Kelahirannya aja udah beda. Di mana coba dasar hukumnya? Begitu. Apa orang yang belajar dari kitab Imam Syafi'i disebut Wahabi juga? Wahabi dari mana? Lawang kitabnya aja kitab Imam Syafi'i. Apa orang yang belajar dalam kitab kitab Muhammad bin Hambal misalkan, mengkaji hadis-hadisnya, pemahamannya, fatwanya semua, apa disebut Wahabi juga? Kan konyol. Gitu. Apa orang yang belajar ilmu dari kitab Sahih Muslim atau Sahih Bukhari, apa disebut Wahabi juga? Lebih konyol lagi. Begitu. Sekarang orang ada yang bilang gini katanya. Nah, itu kan pemahaman salafi, itu kan katanya dia mengambil doktrin dari Muhammad Abdul Wahab katanya tentang pemahaman pemurnian akidah. Lah emangnya yang suka melakukan pemurnian akidah itu cuma Muhammad Abdul Wahab doang gitu di dunia ini? Hah? Coba pikir. Di dunia ini siapa saja yang suka melakukan pemurnian akidah? Hah? Apa cuma Muhammad Abdul Wahab doang gitu? Memangnya Wali Songo nggak pernah melakukan pemurnian akidah di Pulau Jawa? Pikir. Wali Songo datang ke Indonesia itu ngapain? Main catur. Wali Songo datang ke Indonesia itu mengajarkan Islam. Dari wali pertama sampai wali ke-9 sampai wali ke-13. Itu secara beruntun mengajarkan Islam dari awal sampai akhir, dari A sampai Z. Dari mulai bab 1 sampai bab terakhir kalau ada babnya itu. Otomatis kan tiap generasi Wali Songo itu kan ada pemurniannya itu.
yang tadinya nyembah kuburan jadi jarah kubur doang, itu kan memurnikan lagi itu. Generasi pertama Wali Songo, dakwah pertama dimurnikan oleh generasi berikutnya, dimurnikan lagi oleh generasi berikutnya, dimurnikan lagi sama generasi berikutnya. Itu disebut dengan pemurnian akidah. Udah lumping, masa nggak paham-paham yang kayak gitu? Dalam Islam di dunia juga sama seperti itu, di tiap negara seperti itu. Bahkan ada dalilnya kan, bahwa Allah itu setiap 100 tahun sekali akan melahirkan, akan menghadirkan seorang mujaddid tiap 100 tahun sekali. Nah itu namanya pemurnian akidah. Oncom, hadisnya masa nggak paham? Itu hadis sudah banyak, ngasihnya juga belum paham. Jadi tidak semua orang yang melakukan pemurnian akidah Islam di tiap negara itu disebut Wahabi. Nggak kayak gitu, udah lumping. Tiap negara, tiap masa ada orang yang selalu memurnikan akidah Islam. Itu sudah sunatullah, karena Allah sudah berjanji bahwa Allah itu akan memelihara agama Islam ini sampai akhir zaman, sampai kiamat. Itu kan dalilnya udah ada banyak. Masa nggak paham-paham? Kalau setiap orang atau kalau setiap ulama yang melakukan pemurnian akidah disebut Wahabi, berarti pelopor Wahabi di Indonesia adalah Wali Songo. Pikir, Wali Songo pertama siapa? Generasi pertama. Dimurnikan oleh generasi berikutnya lagi, dimurnikan lagi oleh generasi berikutnya lagi. Itu namanya pemurnian akidah. Oncom, tak pikir. Sama dengan Muhammadiyah. Muhammadiyah juga slogannya kan seperti itu kan, pembaharuan. Arti kata apa? Arti dari pembaharuan apa namanya? Pemurnian, itu sama, pemurnian akidah. Kenapa sekarang pada benci sama kaum salaf yang sedang melakukan pemurnian akidah? Memangnya sebelum kaum salaf sekarang pada nggak ada gitu orang yang melakukan pemurnian akidah? Jangan sentimen. Yang kalian perdebatkan, yang kalian perbincangkan itu agama Allah. Jangan main-main itu. Setiap ucapan, setiap tindakan, setiap perbuatan ada konsekuensinya itu. Jangan salah. Jangan dipikir Allah tidak melihat apa yang kalian lakukan, yang kalian ributkan. Allah melihat. Seperti itu. Jadi kesimpulannya, mulai sekarang berhentilah berburuk sangka terhadap orang-orang yang ingin melakukan pemurnian akidah. Karena setiap zaman itu ada orang-orang pasti melakukan pemurnian akidah. Baik itu yang berasal dari dalam negeri, dari luar negeri, dari organisasi sendiri, bahkan dari rakyat jelata juga bisa melakukan seperti itu. Semua orang pasti melakukan seperti itu karena itu sudah sunatullah. Karena Allah sudah berjanji seperti itu akan memelihara agama Islam ini sampai akhir zaman. Begitu. Contoh real. Apa visi misi Imam Mahdi turun ke bumi nanti? Hah? Imam Mahdi turun ke bumi nanti sama tugasnya. Visinya juga sama, memurnikan akidah Islam. Cuma bedanya kalau Imam Mahdi zonanya ruang lingkupnya seluruh dunia, seluruh agama, sama dia nanti disatuin menjadi Islam bersama Nabi Isa alaihissalam. Itu juga sama pemurnian akidah itu namanya. Apa kalian akan mengatakan bahwa Imam Mahdi itu seorang Wahabi gitu? Hah? Apa Imam Mahdi disebut pengikut Muhammad Abdul Wahab gitu? Yang layak disebut dengan istilah Wahabi gitu? Hah? Coba pikir. Kayak gitu. Oleh karena itu, mulai sekarang berhenti, stop, sudah cukup. Hujah sudah banyak, dalil sudah banyak. Jangan menunggu Allah sendiri yang bertindak. Jangan menunggu Allah menasihati manusia secara langsung. Karena kalau Allah sendiri yang menegur, kalian semua bisa musnah. Apa yang kalian lakukan itu sama saja dengan memperolok-olok agama Allah. Memperolok-olok, mencaci agama Nabi, merendahkan Rasulullah. Ngomongnya memang enteng. Saat dihadirkan dalil, tidak boleh seperti itu bid'ah, itu syirik. Kalian jawab apa? Dasar Wahabi. Masya Allah. Yang kalian caci itu hadis Nabi. Yang kalian caci itu firman Allah, wahyu dari Allah. Yang ngomong sih memang mungkin rakyat jelata yang ngomong. Yang ngomong dalil itu memang mungkin tukang jualan sendal di pinggir jalan kayak gue. Yang ngomong itu mungkin seorang dokter. Yang ngomong itu mungkin seorang tukang bangunan. Yang ngomong itu mungkin seorang lulusan SD, lulusan SMP, atau lulusan teknik industri misalkan. Yang ngomong memang manusia biasa. Yang ngomongnya memang manusia biasa. Tapi isi dari omongan itu wahyu Allah, hadis Nabi, ucapan Nabi, sabda Nabi. Itu yang bahayanya di situ. Saya cuma mengingatkan saja. Mengingatkan sesama muslim berkewajiban saling menasihati. Bukankah kita semua umat muslim itu sudah
anjurkan untuk beramar ma'ruf nahi munkar. Di sini fungsinya amar ma'ruf nahi munkar itu meluruskan yang bengkok agar umat tidak tersesat jalannya. Saya memang bukan ustadz, bukan, demi Allah saya bukan ustadz. Saya penjual sendal di pinggir jalan. Saya tukang reparasi jam tangan. Terus dari mana ilmu saya? Karena saya juga sama, melihat televisi, melihat ulama berdakwah, melihat kiai ngomong tentang ceramah agama seperti ini, masuk ke kepala, diresapi dalam hati, keluarlah ilmu. Begitu. Saya memang bukan ustadz, bukan, dan tidak pernah saya mencantumkan nama saya di situ ustadz. Bahkan saya lebih suka disebut dengan sebutan netizen budiman lah, begitu. Oke, sampai di sini dulu sobat Cicu channel. Semoga video kali ini bisa memberikan manfaat. Mudah-mudahan ada hal-hal yang baik yang bisa diambil. Yang kurangnya mungkin itu dari saya, mungkin saya salah mengucapkan sesuatu gitu. Kalau yang benarnya pasti itu dari Allah. Baiklah, sobat Cicu channel, jangan lupa di subscribe, di like, atau di komen. Kalau ada yang mau bertanya, silahkan di komen aja di kolom komentar. Insya Allah kalau saya bisa dijawab, kalau nggak bisa wajar, karena saya bukan ulama, bukan ustadz, bukan kiai. Ya, nanti saya bantu carikan jawaban lah yang pas gitu. Oke, sampai di sini dulu pertemuan kali ini. Lain waktu disambung kembali. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.